Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Trisnavia dengan NIM 111 3821 26186 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada mata kuliah Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu topik yang pernah dipelajari mengenai penyimpanan logistik. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen logistik. Nah, jadi manajemen logistik itu adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pengertian dari penyimpanan. Penyimpanan itu adalah suatu kegiatan menyimpan, memelihara, dan menempatkan pembekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Setelah mengenal apa itu manajemen logistik dan penyimpanan, sekarang adapun tujuan dari penyimpanan itu sendiri adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, dan memudahkan pencarian serta pengawasan. Kegiatan dalam penyimpanan meliputi penyiapan sarana penyimpanan, pengaturan tata ruang, penyusunan obat, dan pengamatan mutu obat. Hal ini berdasarkan referensi dari Kementerian Kesehatan RI dan JICA tahun 2010. Selanjutnya, membahas mengenai penyimpanan obat dan medis habis pakai. Itu merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar aman atau tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Permenkes tahun 2019. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, bentuk dan jenis sediaannya. Cara penyimpanan obat jika disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Yang pertama, tablet dan kapsul. Hindari penyimpanan tablet atau kapsul di tempat yang panas atau lembab. Yang kedua, sediaan obat cair atau sirup. Hindari menyimpan obat dalam bentuk cair di dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak beku kecuali jika ditentukan pada etiket atau kemasan obat. Yang ketiga, sediaan vagina dan anus. Sediaan obat yang digunakan dengan memasukkan ke dalam vagina atau anus disimpan dalam lemari es, karena dalam suhu kamar akan mencair. Untuk yang terakhir, sediaan aerosol atau spray. Hindari menyimpan di tempat suhu tinggi untuk sediaan bentuk aerosol atau spray karena dapat menyebabkan ledakan. Untuk selanjutnya yang kedua, kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan obat seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembapan. Untuk yang ketiga, mudah atau tidak meledak atau kebakar. Yang keempat, narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan sediaan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Untuk selanjutnya, adapun tujuan penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai menurut Departemen Kesehatan tahun 2007. Ada 4. Yang pertama, memelihara mutu obat dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjaga kelangsungan persediaan. Dan yang terakhir, memudahkan pencarian dan pengawasan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama, ada lokasi gudang. Lokasi gudang yang aksesibilitas, mampu menampung barang yang disimpan, keamanan, bebas banjir, dan utilitas. Selanjutnya, desain gudang. Kemudahan bergerak. Untuk memudahkan bergerak, maka ruang gudang perlu ditata sebagai berikut. Yang pertama, gudang yang menggunakan sistem satu lantai, jangan menggunakan sekat-sekat karena akan membatasi pengaturan ruangan. Selanjutnya, berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran obat. Ruang gudang dapat ditata berdasarkan sistem arus garis lurus, arus U, arus L. Nah, untuk selanjutnya, sirkulasi yang baik. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari obat sekaligus bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi kerja. Selanjutnya, rak dan palet. Penempatan rak yang tepat dan penggunaan palet akan dapat meningkatkan sirkulasi udara dan perputaran stok obat. Selanjutnya, adapun persyaratan gudang penyimpanan menurut Kemenkes RI tahun 2010.
Yang pertama, luas minimal 3x4 dan atau disesuaikan dengan jumlah obat yang disimpan. Yang kedua, ruangan kering dan tidak lembab. Yang ketiga, memiliki ventilasi yang cukup. Yang keempat, memiliki cahaya yang cukup. Namun, jendela harus mempunyai perlindungan untuk menghindari adanya cahaya langsung dan berterali. Lanjut, lantai terbuat dari tegel atau semen atau keramik yang tidak memungkinkan bertumpuknya debu dan kotoran lain. Bila perlu, diberi rak atau alas papan atau palet yang dapat meningkatkan sirkulasi udara, saringan hama, kelembapan, dan efisien penanganan. Untuk selanjutnya, dinding dibuat licin dan dicat cerah. Hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam. Gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat. Gudang mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda. Dan yang terakhir, tersedia lemari atau laci khusus untuk menyimpan obat, narkotik, dan psikotropika yang selalu terkunci. Untuk selanjutnya, penyusunan stok obat. Beberapa macam sistem penataan obat antara lain ada 3. First in, first out atau FIFO, yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Yang kedua, last in, first out atau LIFO, yaitu obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. 3. Expired, first out atau FIFO, yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Baiklah, untuk memudahkan pengendalian stok, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan prinsip FIFO dan FIFO dalam penyusunan obat, yaitu obat yang masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal, sebab umumnya obat yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umurnya relatif lebih tua dan masa kadaluarsanya mungkin lebih awal. Yang kedua, susun obat dalam kemasan besar di atas palet secara rapi dan teratur. Yang ketiga, gunakan lemari khusus untuk menyimpan narkotika. Yang keempat, simpan obat yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya, dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai. Yang kelima, simpan obat dalam rak dan berikan nomor kode. Pisahkan obat dalam dengan obat-obatan untuk pemakaian luar. Yang keenam, cantumkan nama masing-masing obat pada rak dengan rapi. Yang ketujuh, apabila persediaan obat cukup banyak, maka biarkan obat tetap dalam box masing-masing. Ambil seperlunya. Yang kedelapan, obat-obatan yang mempunyai batas waktu pemakaian perlu dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada di belakang sehingga obat dapat dimanfaatkan sebelum masa kadaluarsa habis. Yang terakhir, item obat yang sama ditempatkan pada satu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penyimpanan logistik kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.